Halo Putu Bella Sri Anita Putri. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tinjauan pustaka saya dengan judul Peran Radiologi dalam Fraktur Klavikula. Awalnya dari definisi, fraktur merupakan hilangnya kontinuitas tulang atau diskontinuitas tulang atau tulang rawan, baik yang bersifat total maupun parsial. Klavikula merupakan salah satu tulang yang sering mengalami fraktur apabila terjadi cedera pada bahu karena letaknya yang superficial. Fraktur klavikula bisa disebabkan oleh benturan ataupun kompresi. Kemudian, secara epidemiologi, sekitar 2-5% dari semua jenis fraktur merupakan fraktur klavikula. Dengan perbandingan antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Menurut American Academy of Orthopedic Surgeons, frekuensi fraktur klavikula sekitar 1 kasus dari 1.000 orang dalam 1 tahun. Fraktur pada midklavikula merupakan yang paling sering terjadi, yaitu sekitar 85% dari semua kasus fraktur klavikula, sementara fraktur bagian distal sekitar 10% dan bagian proksimal sekitar 5%. Fraktur klavikula juga merupakan kasus trauma pada kasus obstetrik, dengan prevalensi 1 kasus dari 213 kasus kelahiran anak yang hidup. Saya akan menjelaskan juga anatomi klavikula secara singkat. Jadi, struktur tulang penyusun sendi bahu terdiri atas tulang klavikula, skapula, dan juga humerus, di mana klavikula merupakan tulang yang membentuk bagian anterior dari sendi bahu. Klavikula merupakan tulang panjang dengan bentuk menyerupai huruf S dan terletak secara horizontal pada bagian superior dan anterior toraks. Sisi medial klavikula berbentuk bulat atau seperti prisma, sedangkan sisi lateral berbentuk pipih. Titik lemah dari klavikula adalah berada pada bagian tengahnya, sehingga pada bagian tersebutlah yang paling sering terjadi fraktur. Klavikula juga merupakan tempat perlekatan otot sternohyoid, pectoralis major, deltoid, sternocleidomastoid, subclavius, dan juga trapezius, di mana otot-otot tersebut dapat menyebabkan deformitas klavikula apabila terdapat fraktur, dengan arah perpindahan fragmen bergantung pada lokasi fraktur sehubungan dengan perlekatan otot dan ligamen tersebut. Klavikula distabilkan oleh beberapa ligamen, diantaranya adalah ligamen acromioclavicularis pada bagian ini dan ligamen coracoclavicularis. Ligamen acromioclavicularis mencegah perpindahan horizontal, sedangkan ligamen coracoclavicularis mencegah perpindahan vertikal. Kemudian mekanisme trauma pada fraktur klavikula ini dapat terjadi karena penderita jatuh pada bahu, biasanya tangan dalam keadaan terulur. Bila gelang bahu mendapat trauma atau kompresi dari sisi lateral, maka penopang utama untuk mempertahankan posisi adalah klavikula dan artikulasinya. Bila trauma tersebut melebihi kapasitas struktur yang menahan atau menyangga tersebut, maka akan terjadi kegagalan melalui 3 cara. Yang pertama itu artikulasi acromioclavikular akan rusak, kemudian klavikula akan patah, dan sendi sternoklavikular akan mengalami dislokasi. Kemudian pada fraktur midshaft dari klavikula, fragmen lateral akan tertarik ke bawah karena berat lengan, seperti pada gambar di sebelah kanan, dan fragmen medial akan tertarik oleh musculus sternocleidomastoideus. Sementara pada fraktur sepertiga lateral, bila ligamennya intak, maka hanya akan terjadi sedikit pergeseran, namun bila terjadi robekan pada ligamen coracoclavicularis, maka pergeseran yang terjadi akan lebih parah. Selanjutnya, klasifikasi dari fraktur klavikula. Menurut Allman, itu diklasifikasikan berdasarkan posisi dari fraktur. Hanya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang kelompok 1 adalah fraktur di proksimal, kelompok 2 adalah fraktur di medial, dan kelompok 3 adalah fraktur di bagian distal. Namun akibat tingginya tingkat delayed union dan non-union pada fraktur sepertiga distal, kemudian NIR membaginya menjadi 3 subklasifikasi
berdasarkan kondisi ligamentum dan derajat pergeseran. Di mana NIR tipe 1 itu adalah ligamentum coracoclavicularis masih intak. NIR tipe 2 itu ligamentum coracoclavicularis robek atau lepas dari fragmen medial, tetapi ligamentum trapezoid tetap intak dengan segmen distal. Dan NIR tipe 3 itu adalah terjadi fraktur intraartikular. Kemudian untuk klasifikasi yang lebih detail dibuat oleh Robinson yang berguna untuk pengolahan data dan membandingkan hasilnya secara klinis. Selanjutnya, sebelum melakukan pemeriksaan penunjang pada fraktur klavikula, tentu juga harus dilakukan anamnesis terlebih dahulu dan melihat dari gejala klinis pasien. Yang sering ditemukan pada keluhan pasien adalah mengeluh nyeri setelah mengalami trauma dan juga kesulitan atau tidak bisa mengangkat bahunya. Kemudian pada inspeksi didapatkan bahu asimetris, agak jatuh ke bawah atau bisa ke depan atau ke posterior, dan juga bisa terdapat pembengkakan di sekitar daerah klavikula. Dari 3% kasus fraktur klavikula juga dapat ditemukan terjadinya pneumotoraks akibat fragmen fraktur mencederai dari apeks paru. Kemudian, saya akan membahas peran radiologi pada fraktur klavikula. Jadi, peran radiologi pada fraktur klavikula adalah sebagai diagnosis pasti atau definitif diagnosis yang biasanya hanya dilakukan pemeriksaan X-ray. Namun pada beberapa kasus yang sulit perlu juga dilakukan pemeriksaan CT scan. Di mana pada pemeriksaan X-ray yang dapat dievaluasi adalah mid clavicula, kemudian medial clavicula dan sendi sternoclavikular, dan juga lateral clavicula dan sendi acromioclavikular. Sementara pada CT scan akan dapat lebih banyak yang dievaluasi, terutama pada sendi-sendi di sekitar klavikula, yaitu sendi sternoclavikular dan sendi acromioclavikular. Yang pertama adalah pemeriksaan X-ray pada mid clavikula. Evaluasi pada fraktur klavikula yang standar adalah berupa proyeksi anteroposterior atau AP yang dipusatkan pada bagian tengah klavikula dengan proyeksi 20-60 derajat sepalik. Terbukti cukup baik karena bisa meminimalisir struktur toraks yang bisa mengganggu pembacaan. Akibat bentuk dari klavikula yang berbentuk S, maka fraktur menunjukkan deformitas multiplanar yang menyebabkan susahnya menilai dengan menggunakan radiograf biasa. Sehingga pada beberapa kasus juga diperlukan dilakukannya CT scan 3 dimensi untuk akurasi pembacaan. Kemudian pada bagian medial klavikula dan sendi sternoclavikular, proyeksi standar untuk menilai sendi sternoclavikular adalah posterior-anterior atau PA, lateral dan oblik. Fraktur medial klavikula dan cedera pada sendi sternoclavikular biasanya sulit dinilai dengan pencitraan biasa karena adanya overlap klavikula dengan sternum dan kosta pertama. Sebagai catatan penting, osifikasi sekunder pada bagian proksimal klavikula tidak akan nampak pada usia sebelum 12 tahun dan mungkin sampai usia 25 tahun, sehingga pada gambaran radiografi biasa akan sulit membedakan antara suatu fraktur dengan dislokasi pada sendi sternoclavikular. Kemudian pada lateral klavikula dan sendi acromioclavikular, pemeriksaan radiologi pada sisi yang mengalami cedera kadang-kadang cukup sulit, namun beberapa pemeriksaan membandingkan penampakan pada daerah cedera tersebut. Kemudian proyeksi AP pada sendi acromioclavikular digunakan 15 derajat inklinasi sepalik. Normal alignment pada sendi dengan proyeksi AP apabila ukuran celah sendi kurang dari 5 mm dan fasies bagian bawah acromion dan distal klavikula tidak terputus-putus. Kemudian pada CT scan dengan rekonstruksi 3 dimensi mungkin diperlukan untuk menentukan derajat pemendekan secara akurat atau untuk mendiagnosis fraktur dislokasi sternoclavikula dan untuk meyakinkan union dari sebuah fraktur.
Pada medial clavicula dan sendi sternoclavikular, CT scan memegang peranan yang penting dalam mendiagnosa fraktur klavikula bagian medial dan cedera pada sendi sternoclavikular. CT scan seharusnya digunakan dengan mencakup sendi sternoclavikular dan secara otomatis setengah dari kedua klavikula untuk membandingkan satu sisi dengan sisi yang lain. Jika didapatkan adanya kelainan vaskular, dapat dinilai dengan kontras intravena. Kemudian, lateral klavikula dan sendi acromioclavikular. CT scan merupakan salah satu alat pencitraan di bidang radiologi yang cukup sensitif untuk menegakkan diagnosis fraktur pada area ini. CT scan digunakan untuk mendiagnosis fraktur intraartikular atau stress fraktur pada sendi acromioclavikular. Meskipun demikian, CT scan terbatas untuk menilai sekitar jaringan lumna, termasuk kapsula, ligamen, dan juga sendi sinovial. Baik, sekian presentasi mengenai tinjauan pustaka dari saya. Semoga materi yang saya bawakan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.